Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang berhadir pada pagi hari ini, bersyukur kita atas segala nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula mudah-mudahan salawat dan salam selalu tercurah ke haribahan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada bulan yang lalu saya berhalangan hadir karena kondisi badan memang kurang sehat pada waktu itu dan digantikan oleh Ustadz Syahrial. Ustadz Syahrial ini MA ya. Beliau memang kalau dari bahasa beliau suka terbawa bahasa Malaysia karena beliau itu sekarang ini sedang mengambil S3. Tapi karena satu kondisi beliau kembali sebentar ya ke ke tanah airnya ya, ke Medan. Dan di saat itu beliau memang lagi kosong ya, dalam dalam kegiatan ceramah, maka saya wakilkan ke beliau. Dan tentunya saya minta pada waktu itu jangan lari dari tema tentang sholat berjamaah, karena itu lanjutan. Baiklah, kita lanjutkan kajian tentang sholat berjamaah, yaitu syarat-syarat sahnya qudwah atau mengikut makmum kepada imamnya. Itu ada syarat-syarat sahnya. Ada syarat sahnya. Maka kalau syarat sah ini tidak terpenuhi, tidak terbilang atau tidak sahlah seorang makmum mengikut imamnya. Artinya dia mufaraqah namanya itu. Nah, kalau udah tak sah imamnya dia mufaraqah saja. Ya. Sikapnya di dalam sholat ketika dia lihat imamnya tidak sah, menurut keyakinannya, menurut ilmunya, maka silahkan dia bersikap mufaraqah, berpisah, artinya tidak lagi mengikuti imamnya. Tak bisa pula kompak-kompakan, ini masalahnya. Karena di saat sholat itu kan ada aturan kan itu ya. Artinya tidak boleh berkata-kata selain bacaan-bacaan di dalam sholat. Makanya tak bisa dikompak-kompakkan pula. Nah, ya. Disitulah kita perlu memperhatikan, bukan hanya sekedar ikut imam, dilihat imam ini sah apa tidak. Waktu sebelum sholat kita perhatikan, apa yang kita perhatikan sebelum sholat? Pakaiannya misalnya. Nah, pakaiannya jelas koyak nampak pakaian. Dan koyak itu bahasanya apa namanya? Tidak bisa ditolerir ya. Tak bisa dimaafkan, ya, tak bisa dimaafkan. Karena kalau koyak bajunya berarti terbuka auratnya. Kalau koyaknya itu pada bagian aurat, itu contohnya. Berarti tidak sah sholat seseorang kalau terbuka aurat. Begitu juga kalau imam itu terbuka auratnya, kok dengan koyak bajunya misalnya, maka tidak sah diikuti lagi. Nah, itu ya. Baik. Apa saja
ya syarat-syarat sah qudwah atau syarat-syarat sah mengikut imam itu. Yang pertama, ya, bahwa makmum tidak mengetahui butlanu solati imamihi, batal solat imamnya itu. Kalau seorang makmum mengikut imamnya, selama dia tidak tahu imamnya itu batal solatnya, ya, batal solat imamnya, maka sah dia mengikut imamnya itu. Tapi kalau dia tahu ada satu masalah pada imam ini yang bisa membuat solat imam ini tidak sah, tak salah solat makmumnya itu, tak sah solat makmumnya mengikut imamnya itu, tak sah qudwahnya. Nah, selama tidak diketahui makmum kesalahan, kita buat kesalahan lah namanya, kesalahan imamnya, ya, atau batal solat imamnya, sah dia mengikut imamnya itu. Contoh, bihadasin, dengan hadas, misalnya dengan hadas, ya, tadi dilihat makmumnya misal, ya kan, dilihat makmumnya, si imamnya ini misalnya, ya, baru bersalaman sama istrinya, iya kan, mau pergi sholat, kebetulan tetangga imamnya tadi, dia salaman sama istrinya tanpa berlatih, sampai di masjid, ya, beriringan dia langsung sholat. Dia kata, ya, tadi bersalaman tadi sama istri, gimana ini kan, itu ya. Iktikad si makmum, imamnya batal wudunya itu, tidak sah dia mengikut imamnya itu. Nah, di sini perlunya, ya, di sini tak pakai toleransi namanya itu. Nah, di situ sikap dah. Ngapain kita ikut yang menurut kita imamnya sudah tidak sah? Satu, termasuk tadi itu koyak pakaian imamnya. Makanya saya katakan tadi, sebelum imam itu jadi imam, kita perhatikan pakaian imam, tempat imam tuh perhatikan. Mana tahu tepijaknya pula tai burung, tai cicak dari atas, ya kan? Kita perhatikan tuh, jangan asal ikut saja. Namanya ihtiyat itu namanya. Itulah yang disebut namanya ihtiyat, berhati-hati. Karena imam ini akan menggiring, ya, memimpin kita, ya, agar sholat kita itu sah, kan gitu. Agar sholat kita itu sah, dipimpinnya. Bagaimana dia memimpin sholat sedangkan menurut makmum sholatnya tidak sah? Dan ini sekali lagi tak bisa dikompak-kompakin tadi kan. Tengok makmum tak sah, dia mufaraqah lah. Nah, itu. Baik, ya. Ini pernah terjadi. Saya waktu itu di Mesir, ya. Jumat ini, sholat Jumat. Imamnya yang biasa jadi imam saya kenal, oh nih imam. Jadi di sana itu walaupun waktu itu imamnya seorang berpangkat nggak salah brigjen atau apa gitu, ya. Dia jadi khotib, ya, jadi khotib. Kadang dia jadi imam, kadang ada orang lain yang jadi imam. Jadi waktu dia datang, ya, saya duduk di depan masjid itu, dia salaman dengan orang yang meminta-minta, itu ibu-ibu, ya, dikasihnya uang, bersentuhan tangannya. Terus dia tidak lagi ngambil wudhu, Nah, saya perhatikan, ini kan lama waktunya, ini belum lagi masih jam-jam 12 lagi kan, perhatikan, tak ambil wudhu dia. Terus naik dia ke khotib, ya, atau ke mimbar, ya. Habis itu mulai bingung, cuman di dalam khotibnya ini bingung sih, ikuti saja, ya. Kemudian saya ganti, ya, saya ulangi dengan sholat zuhur. Nah, itu. Baik, ya.
Kemudian atau hal-hal yang lain yang membatalkan sholat imam itu. Maka kita di sini perlu ilmu apa saja yang membatalkan sholat. Nah, itu harus di luar kepala itu. Apa saja yang bisa membatalkan sholat itu. Itu penting. Kalau kita tak tahu apa yang membatalkan sholat, berarti ikut-ikut aja lah. Kemana imamnya ikut. Atau misalnya di sini ya di dalam kitab yang lain harus apa namanya Sabilal Muhtadin ya. Demikian lagi tidak sah mengikut imam yang pada i'tiqad makmum bahwa batal sembahyang imamnya sebab bersalah-salahan ijtihad dalam masalah kiblat atau pada dua bejana atau dua kain yang suci dan yang najis. Ini dia. Pertama dalam masalah kiblat, misalnya dia camping lah kita katakan, ya tiba masuk waktu sholat ini udah waktu sholat ini, ya baiklah oke jamak kosor lah misalnya kita katakan, atau dia tamam sholat sempurna, tapi pas jadi imam, ya mana kiblat ini katanya, sana kalau aku ke sana katanya, kalau aku ke sana. Iya, kalau ku tengok nggak ke situ, sana katanya. Kan udah berbeda kiblatnya. Kalau aku ke sana, menurut kompasku, kalau aku menurut hitunganku ke sana. Tak bisa ini berjamaah. Sholat sendiri-sendiri ya. Sholat sendiri-sendiri. Nah, tak bisa, aku toleransi lah maka ikut kau aja lah katanya. Nah, ya. Itu. Berbeda kalau di dalam Ka'bah. Dalam Ka'bah itu di mana saja kiblat itu. Kalau dia di dalam Ka'bah, misalnya ini Ka'bah. Misalnya inilah Ka'bah misalnya, dalamnya. Ya, mau ada yang sholat sana, ada yang sholat sana, ada yang sholat sana, ya silakan menghadap kiblat beda-beda. Nah, ya. Tapi kalau tidak ada Ka'bah mana? Aku sana, hitungan aku menurut derajatnya ini ke sana. Enggak, ini kompasku nih. Aku bawa ini ke sana itu. Ada tak lain, dah lain. Jadi udah masing-masing aja. Nah, jangan pula. Ini kadang-kadang kita gini, kalau batal imam misalnya, ya. Lalu nanti imam tuh jadi pembicaraan kan gitu ya. Jadi pembicaraan, akhirnya jadi dosa. Kemudian apa ya? Menjadi fitnah pula jadi imam tuh tadi. Kita fitnah imam tadi misalnya, ya imam tak tahulah begini, padahal mungkin hal itu di luar apa namanya, di luar bukan di luar kesadaran apa namanya, di luar kuasanya. Nah, baik. Kemudian itu ya, atau mereka berbeda pendapat dengan air bejana, dua bejana. Kau tadi wudhu pakai apa? Pakai ember yang mana? Ember yang sana. Tadi aku masuk, kulihat ada kucing, masuk ke dalam. Ya, kencing dia. Cuman yang mana ember yang kena najis dia tadi? Karena dia sebelah sana, ember di sana lah kena. Oh enggak, yang sini katanya. Ah, ini dia. Nah itu juga ya tak bisa itu berjamaah. Berbeda dalam masalah apa? Berbeda kalau dia sendiri. Kalau dia sendiri yang mana ember yang kena najis tadi? Ya, yang dikencingi misalnya anak kecil misalnya. Ya, yang mana? Nggak ada yang jelas. Ini apa yang ini? Ini apa yang ini? Sama 50-50 sangkaannya tadi itu. Buang aja dua-dua ember tadi. Kalau tak ada air, kalau ada air yang lain. Nah, itu namanya da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan. Yang mana? Kan ragu tuh. Ini atau yang ini? Ragu dia. Buang dua-dua, kan hilang ragunya kan? Nah, kalau ada air yang lain. Kalau tidak ya tayamum lah namanya. Nah, begitu. Ya. Jangan pula misalnya ya dipilihnya lah satu ini. Di waktu sholat, jangan-jangan bukan itu air yang bersih tadi katanya.
yang ini bingung deh. Jangan begitu kan. Nah itu dari membiarkan keraguan, belum meninggalkan keraguan. Nah itu. Ya, jadi sholat jamaah ini ya, dengan kita mengetahui ini ya, bahwa tidak sah seseorang mengikut seseorang atau makmum mengikut imamnya kalau dia mengetahui ada hal-hal yang bisa membuat sholat imamnya tidak sah menurutnya. Karena itu dalam sholat tak bisa bisa-bisa. Menurut kau yang batal nggak imamnya? Nggak bisa gitu. Kalau bercerita dia batal lah namanya. Nah, itulah namanya ijtihad dalam sholat. Di sini sudah jelas. Ya, di sini dalam Sabilal Muhtadin disebutkan tidak sah madhab Syafi'i, orang yang mengikut madhab Syafi'i. Jangan bayangkan ini berarti perpecahan, nggak begitu. Tidak sah pengikut madhab Syafi'i mengikut orang yang bermazhab Hanafi, ya, yang diketahuinya akan dia meninggalkan satu rukun seperti membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Di mana ini? Di saat sholat. Nah, ya. Jika ada Hanafi itu sultan, maka boleh bagi yang berpegang dalam mazhab, yang mengamalkan mazhab Syafi'i, ya, boleh mengikut mazhab Hanafi tadi. Kalau dia seorang sultan, karena diikut dalam masalah sultannya. Atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, di situ dia itu mengamalkan ulil amrinya di situ. Jadi kalau mazhab Hanafi mengatakan bahwa dia 7 ayat dalam Fatihah itu Bismillah tak termasuk. Bismillah tidak termasuk. Tapi sepakat para ulama Al-Fatihah itu 7 ayat. Yang berbeda Bismillah termasuk ayat apa tidak. Jadi kalau yang mengatakan Bismillah termasuk ayat, maka jangan berhenti di Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan berhenti di situ. Kecuali napasnya pendek kan gitu ya. Atau hal-hal yang lain, batuk dia misalnya. Ya. Kondisi cuaca, kondisi badannya. Nah, jangan berhenti sengaja di Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti dia. Tariknya napas baru. Ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi 8 jadinya itu. Kalau yang mengatakan Bismillah, ya kita lah maksudnya. Bismillah termasuk ayat. 1 ayat dari Fatihah. Tapi kalau yang mengatakan Al-Fatihah 7 ayat, 7 ayat. Bismillah termasuk? Tidak. Macam mana cara membacanya dia? Berhenti dia di Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti. Nah, ya, gitu. Jadi mazhab Hanafi mengatakan Bismillah tidak termasuk ayat. Ini jadi masalah. Ketika dia imam, dia bukan sultan, gitu ya. Dia bukan sultan, artinya dia bukan raja, bukan pemerintah, ya, bukan. Tapi ketika dia membaca Fatihah, tidak dibacanya Bismillah, walaupun secara sir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau masih dengar begitu, oh iya, nggak ada masalah, lepas. Tapi kalau Alhamdulillahirabbil alamin, nah disinilah. Mohon maaf ya, tegas saya katakan, disinilah bagi mazhab, ya, kita ini kan mazhab Syafi'i. Lalu ada yang tidak bermazhab Syafi'i. Dan kita karena menengok pakaiannya dan jenggotnya panjang, kita sangka majulah dia sebagai imam. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ikutlah yang mayoritas. Toleransi. Kan gitu. Karena ada kaidah mengatakan al-khuruj minal khilafi mustahabbun. Keluar dari masalah-masalah khilaf mustahab. Artinya kalau dia tidak membaca bismillah baik sir, ya, yang bagusnya jahar juga, ya, sir pun tak dibacanya, berarti dia kan bermasalah, masih dalam khilaf itu bacaan itu.
Kenapa tak ikut bismillah begitu? Tapi kalau dia baca bismillah secara jahar, aman semua. Tak ada yang dipermasalahkan kan? Disinilah perlunya imam itu melihat kondisi makmumnya. Begitu dia masalahnya. Makanya seorang imam itu ketika dia berimam, disunahkan ke belakang menengok. Ya, bukan menengok siapa bukan. Tapi menengok diantaranya ini banyak orang sini apa orang luar, musafir apa tidak dia, orang berhajat apa tidak, orang sakit apa tidak, ya kan? Kedua melihat ini mazhab apa? Oh, saya rupanya di tengah-tengah mazhab Syafi'i mayoritas, pakailah bismillah begitu. Nah, ada ilmu sosiologinya, ilmu masyarakatnya penting itu. Ya. Makanya ada istilah dalam bahasa Minang tuh kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, diikuti itu. Di mana kita berada, ikuti adat istiadat setempat itu. Nah, ya. Baik. Ini baru dua ya, atau pecahan daripada tidak diketahui makmum. Selama tidak diketahui makmum batal sholat imamnya, silahkan sah menurut dia. Tapi kalau ada makmum yang mengatakan imam tadi habis sholat, imam tadi, ya udah nggak usah dibicarakan, yang tahu gitu. Nah, bahasa kita nggak usah dikompor-kompori lagi masalahnya ya kan. Udah selesai ikut imam, udah selesainya itu. Nah, begitu. Oke ya. Kemudian begitu juga tidak sah mazhab Syafi'i mengikut mazhab Hanafi. Kalau jelas dalam mazhab Syafi'i yang mengamalkan mazhab Syafi'i, ini yang jadi imam mazhab Hanafi ini tadi atau pengamal mazhab Hanafi, dia tak pakai tomak ninah. Tak ada tomak ninahnya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i rukun sholat itu termasuk tomak ninah itu. Dia tak ada tomak ninahnya. Tak salah diikut. Itu tak usah kan sama-sama mazhab Syafi'i pun kalau tak ada tomak ninah tak boleh tak bisa kita ikut. Tomak ninah itu menjadi rukun. Mana dalilnya tomak ninah ini menjadi rukun? Ya, hadis Nabi ketika Nabi berkhutbah ada yang sholat. Habis sholat kau lagi, sesungguhnya kaummu belum sholat. Sholat dia lagi. Habis selesai dia sholat, sambil khutbah Nabi mengatakan, sholatlah kamu, ulang sholat. Sesungguhnya kamu belum sholat. Nah, di situ dia tidak tomak ninah dalam sholatnya. Berarti cepat sholatnya. Nah, kalau tomak ninah itu sunnah, nggak perlu diulang lagi oleh Nabi kan gitu ya kan? Karena dia urgenlah dalam ibadah itu, maka tomak ninah itu menjadi rukun. Itu dia. Ya. Begitu memahami hadis. Kenapa Nabi menyuruh ulang? Apakah ini sunnah? Tomak ninah ini tenang ya. Tomak ninah itu tenang namanya. Rukunya tenang ya. Makanya batas tomak ninah itu tenangnya badan. Allahu Akbar. Misalnya ruku nih maksudnya, ruku. Nah, sami Allahu liman hamidah. Asal tenang badannya, jangan Allahu Akbar. Sami Allah. Itu enggak ada tomak ninah namanya. Belum diam badannya. Ruku dia kan, Allahu Akbar. Asal diam badannya. Nah, sami Allahu liman hamidah. Makanya batas tomak ninah itu subhanallah. Subhanallah itu bukan begini. Allahu Akbar, subhanallah, sami Allah. Itu namanya tunggu dulu tenang badan. Allahu Akbar. Subhanallah, walaupun bacanya subhana rabbiyal azimi misalnya ya kan. Nah, subhana rabbiyal azimi itu udah sempurna lah, apalagi tiga kali. Tapi kalau sambil lewat dia sambil bergerak, Allahu Akbar, subhanallah, sami Allah, itu namanya belum tomakninah. Tenangkan badan tuh, Allah. Nah, kan ada orang yang kadang macam mana itu ya? Gini nih, rukuk. Allahu Akbar, sami Allah, belum lagi tomakninah. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, kan itu kita perhatikan imam tuh. Oh, nggak ada tomakninah. Nah, itu ya.
Jadi menurut mazhab Hanafi tomak ninah itu tidak rukun, ini masalahnya. Makanya dia tomak ninah tak dipakainya kadang. Nah, mazhab Hanafi ini banyak di India, di Pakistan, ya itu ya. Nah, namanya Asia betul, Asia Tengah namanya bukan? Ya, Asia Tengah namanya itu, India, Pakistan, ya. Nah, itu banyak mazhab Hana, termasuk kalau Maliki banyak di Afrika. Ya. Oleh karenanya, ya orang-orang yang mengikut jamaah tabligh Jalan Gajah, apalagi mereka yang sudah ke India, itu biasanya terbawa mazhab Hanafinya kemarin. Nah, terbawa mazhab Hanafi. Makanya kita, kalau menurut kita dia bisa jadi imam, Pak Imam, sesuai dengan mazhab Syafi'i. Begitu tegas dia. Nah, begitu. Makanya kita tulis. Di Ustaz Najib itu ditulisnya tuh pakai apa? Apa namanya itu? Monumen apa namanya? Batu itu. Prasasti apa namanya? Prasasti kita bilang. Prasasti. Tulis. Madhab apa? Masjid Baitus Shalihin. Ya, bermadhab Syafi'i dalam ibadah. Berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari dalam i'tiqad. Nah, dalam akidah tulis itu. Jadi orang-orang Wahabi datang merubah-rubah tak bisa dia. Jadi orang tahu, oh ini mazhab Syafi'i. Nah, menunjukkan eksistensi kita itu perlu. Nah, ya. Baik, ada yang mau ditanyakan, dipersilakan dulu. Baru satu ya. Tapi pecahan itu tadi contoh pecahan itu. Itulah. Pecahan maksudnya cabang-cabangnya tadi. Ada yang mau ditanyakan, Ibu? Bapak, ada yang menanyakan? Cuma Pak Imam, ada yang menanyakan? Bismillah. Kemudian, yang kedua, syarat sah makmum mengikut imamnya. Bahwa si makmum tidak beriktikad, ya, wajibnya seorang imam mengqadha salatnya. Wajib qadha salat atas imam. Nah, seperti apa di sini katanya? Seperti orang yang mukim. Ya, artinya begini. Kalau menurut si makmum, kondisi imamnya ini, ya, walaupun dia sudah sholat, tetapi si imam ini nanti akan wajib ya mengqadha sholatnya kembali, mengulang sholatnya kembali, wajib gitu ya, bukan yang sunnah. Maka kondisi makmum mengikut imamnya yang seperti ini itu tidak sah. Contoh apa misalnya ya? Oh gini, sholat misalnya menghormati waktu. Itu menghormati waktu itu kan sholatnya seseorang tanpa dua alat bersuci. Nah itu dia. Kayak misalnya yang berapa bulan yang lalu tuh Abang Dayang bertanya di sini. Kejebak macet dia. Terjebak macet, berjam-jam macet total. Maghrib pula. Waktunya sempit. Sholat di kendaraan. Sholat apa? Menghormati waktu. Kalau misalnya dalam mobil tuh ada temannya, aku ngikut kau ya, katakan gitu ya. Kita sholat, menghormati waktu. Makmuman kita ya, berjamaah kita. Gak bisa, karena nanti kan dikodon di sholat itu. Nah, yang seperti ini kan sama-sama mengkodon. Nanti dia yang menjadi makmum dalam kondisi, yang menjadi imam dalam kondisi itu wajib mengkodok. Kalau sampai di rumah kan gitu ya kan. Yang jadi makmum tuh wajib mengqadha, nggak bisa itu berjamaah. Nah, kondisi seperti itu tidak bisa berjamaah. Karena kan wajib diqadha itu. Karena sholat itu sholat namanya bifaqdit tahuraini. Sholat tanpa dua alat dua alat bersuci? Air dan tayam dan debu ya. Nah, inilah yang ditanyakan sholat di pesawat.
Di pesawat ada debu. Mana ada kalau ada debu batuk itu kalau yang sensitif hidung. Asal sampai dibersihkan itu ya. Kemudian macam mana sholat di pesawat? Ya, jadi ada ustadz juga. Ustadz bertanya dengan ustadz gitu. Maksud ke temannya. Ustadz besar. Satu Ustadz Mas'ud. Ustadz Mas'ud yang bertanya karena beliau ingin berangkat haji. Yang ditanya siapa? Temannya satu lokalnya, pintar juga. Sama-sama pintar. Ustadz Jalaluddin, Imam Masjid Raya. Nah, tinggal di Jalan Suka namanya itu, yang di apa sih? Yang di Simpang Limun itu. Nah, kata Ustadz Jalal, bawalah. Bawa apa? Bawa batu bata yang dihancurkan. Dalam mana? Dalam kertas bawa. Nanti tayamum di pesawat. Oh iya begitu. Lalu Ustadz Mas'ud mendatangi Tuan Syekh Mahmud Syihabuddin, Jalan Patimura Gang Mandailing. Kalau salah Marga Lubis tuh, nggak Nasution lupa. Ditanya, "Cemana Ustadz? Apakah saya bawa debu atau bawa?" Ya bawa gitulah, ya kan? Alat bersuci tadi. Karena air yang di pesawat itu tidak dipergunakan untuk berwudu karena terbatas airnya kan. Nah, hanya untuk buang air kecil, membasuh buang air kecil atau istinja ya pada BAB dan air kecil, buang air kecil ya gitu ya. Nah, kata Ustadz Mahmud Syabuddin jawabannya begini. Pernah kau dengar Nabi itu bawa-bawa tanah dia pas musafir katanya. Pernah kau dengar, kau lihat dalam hadis, kau baca Nabi itu, sahabat-sahabatku, kumpulkan pasir-pasir, debu-debu, kita mau jalan jauh. Nah, nanti tayamum, nggak ada. Maka sholatlah. Ketika sudah masuk waktu sholat, ya tengok dulu. Nah, gitu, jangan langsung, oh udah masuk, tunggu dulu. Ketika kita berjalan, tengok dulu. Ya, maka contohnya di padang pasir itu paling payah air kan. Itu pun disuruh tunggu dulu. Mau sholat nih, masuk waktu sholat. Tengok dulu. Dalam beberapa jarak, itu ada jaraknya itu ya. Lihat, buatlah kita 100 meter gitu. Lihat, ada nggak kondisi air? Ada rumah orang? Atau misalnya, makanya di Arab sana itu ada satu, kebiasaan. Mereka tuh depan rumah diletaknya kendi-kendi yang berisi air. Untuk orang yang lewat haus minum. Namanya air musabbal namanya. Nah, maun musabbal. Diniatkannya sedekah. Tapi air letakkan di kendi-kendi itu ditutup. Nanti kalau orang mau minum ambil dari situ. Bayangkan ya. Sedangkan di saat musafir itu aja ya tengok dulu kondisi. Ada enggak? Oh, mana tahu di jong sana nampak air kan gitu ya. Makanya tandanya tuh burung. Ada enggak burung berkumpul? Biasanya kalau ada burung berkumpul di situlah air. Nah, itu dia. Jadi tidak langsung sholat. Tidak langsung sholat. Nah, itu ya. Tidak langsung sholat. Ingat itu. Termasuk juga yang mengulangi sholat. Ketika misalnya dia sholat. Lagi sholat ini. Tayamum dia. Tayamumnya bukan karena sakit. Karena memang gak ada air. Tiba-tiba lagi sholat dia. Kata kawannya, aku bawa air rupanya 1 ember. Ulang lagi sholat tadi. Selesaikan sholat yang ini, ulang balik karena ada air. Nah, itulah maksud diantaranya wajib mengulang sholat tadi. Termasuk sholat tayamum, rupanya ada air. Jangan dibatalkan di tengah jalan sholat tadi. Selesaikan dulu. Baru ambil wudhu, sholat lagi. Nah, itu dia. Oke ya. Nah, jadi mengulang sholat ini terkadang wajib, terkadang sunnah juga. Namanya i'adah namanya. Mengulang sholat. Nah, baiklah, nanti masalah i'adah panjang kali kita ya. Nah, ini masalah wajib saja pun, ya mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Oke ya. Jadi yang mengulangi sholat tadi itu wajib mengulangi sholat kalau dia sholat tanpa dua alat bersu, seperti sholat menghormati waktu. Yang kedua, orang yang bertayamum tidak ada air. Ingat ya, orang yang bertayamum itu penyebabnya 2. Pertama, tidak ada air. Yang kedua,
Ada air tapi tak bisa dipakai air tadi. Ada air tapi tak bisa dipakai. Macam mana maksudnya air tak bisa dipakai? Misalnya air itu berbahaya airnya misalnya. Bercampur dengan apa misalnya ya. Dengan zat-zat tertentu memang di air tapi bercampur. Bahaya nanti dipakai. Kan itu bisa merusak kulit. Atau di dalam kitab itu misalnya ada sumur. Tengok ada pula ular kobra dalamnya. Jangan langsung tayamum. Bisa nggak kira-kira ular itu diusir keluar? Itulah ada usaha dulu. Tak bisa dia. Udahlah. Ada apa tuh? Kita sholat apa? Tayamum aja lah. Wajib nanti diulang lagi sholatnya itu. Nah itu ya. Kalau ada air tapi dia tidak bisa memakai, diantaranya dia diponis dokter, Pak, karena Bapak baru operasi, tak boleh kena air ini ya. Nggak boleh Bapak pakai air. Kayak guru saya Ustadz Mas'ud tuh, dia banyak lalatnya itu kan di wajahnya itu. Kemudian operasi, tetap sholat dia. Jadi Ustadz, operasi Ustadz, iya. Tayamum lah Ustadz, iyalah katanya. Kata dokter tak boleh kena air katanya. Sampai sekian hari katanya. Udah, tayamum lah. Begitu. Kalau menurut dokter tayamum, walaupun ada air itu nggak perlu qadha lagi, tidak perlu mengqadha sholatnya itu. Baik, ada yang mau ditanya nggak? Dipersilakan. Ya. Tak cukup sholat Jumat. Kotanya, jumlah orang dapat 40. Dapat 40 enggak? Iya, enggak apa-apa. Sah sholatnya. Cuman jumlah bilangan ya. Maka ya tetap dilaksanakan sholat Jumat sebagai syiar. Cuman ini kan agak susah. Ada nggak yang punya orang yang dihormati di situ ya, yang dia bisa mengarahkan, karena jumlah kita kurang 40, maka habis sholat Jumat kita sholat zuhur lah. Sholat zuhur lagi berjamaah juga nggak apa-apa. Itu namanya i'adah, itu namanya mengulang ya. Bukan mengulang sholat Jumat. Jadi ada kalanya mengulang sholat Jumat, ada kalanya mengganti ya, setelah selesai sholat Jumat bahasanya mengganti dengan sholat zuhur. Itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah ya. Ada kalanya makruh juga. Itu. Baik. Jadi tetap lanjutkan sholat Jumatnya ya, jangan alasan kurang 40 ya. Tetapi bagi yang punya syaukah, punya kekuatan, punya power, punya pengaruh ya, bisa nggak Pak diarahkan jamaah ini untuk kembali sholat zuhur. Itu dia. Baik. Ibu ada yang mau tanya kan Ibu? Masalah jamak? Oke, silahkan. Pak Imam tolong bantu. Iya. Iya. Ada ustadz yang bilang, walau namanya kita masih musafir gitu ya kan, walaupun kita tinggal di tempat itu ya udah sebulan, tetap aja jamak qashar katanya gitu ya, gitu kata dia. Itu namanya paham ganjil namanya, aneh, tak usah diikut. Dan itu 3 hari itu dan malamnya tidak termasuk dia baru sampai, hari dia sampai itu tak dihitung. Paham itu kan? Hari dia sampai itu tak hitung, besok baru dihitung. Kemudian tak dihitung juga kalau dia mau pulang, hari pulangnya. Jadi kesimpulan berapa hari? 5 hari lah jadinya itu ya. Hari sampai tak dihitung, hari berangkatnya lagi tak dihitung.
Cuman 5 hari, ini katanya sebulan. Ya. Iya. Iya, ada kawan saya gitu memang. Di Mesir tuh kan. Siapa namanya? Lupa saya. Ya. Dia pesantren dari Jawa, mau salah Madura. Ya. Lalu dia udah bertahun-tahun di sana. Saya masih musafir sini katanya. Jamak kosor dia. Jamak kosor dia selama di Mesir. Karena Mesir bukan tujuan saya masih musafir. Saya ketawa aja. Nah. Baik. Kemudian yang ketiga, syarat sah qudwah, bahasanya qudwah lah ya, mengikut namanya. Bahwa tidaklah seorang imam menjadi makmum. Nah, inilah yang salah dipahami oleh orang salafi sebagian. Yang dimaksud begini, tidak sah kita mengikut seseorang, sedangkan seseorang itu mengikut orang lain. Yang kondisinya jadi makmum. Ini dia jadi imam. Ini makmumnya, ya kan? Nah, datang orang yang belakangan, masuk dia, ikut yang ini pula. Ini tadi sedang berlangsung tadi sholatnya ini. Yang ini sedang berlangsung, datang masuk dari luar, ikut lagi kemari. Ini yang tidak sah ini. Ini tidak sah mengikut yang ini. Ini sah mengikut yang ini. Nah, ini dia. Yang ini yang belakangan tidak sah mengikut yang ini. Karena ini jadi makmum pada saat itu. Ya. Kalau yang ini mengikut ini sah. Jangan pula semua dibatalkan. Semua pula dibatalkan. Jadi tiga-tiga tak sholat. Jangan begitu. Yang ini ya tidak sah. Satu, ya, kesalahan salafi itu, ini sholat, ini imam, ini makmum. Dah, assalamualaikum warahmatullah, kata yang ini, yang imam tadi ya, assalamualaikum warahmatullah. Ini rupanya masbuk dia mengikutnya, masih ada 2 rakaat lagi yang harus dia selesai, bangkitlah dia, ya kan? Masuk pula yang ini, yang tadi. Nah, diambil posisi sini. Ini sah. Karena di saat itu dia tidak jadi makmum lagi. Dia namanya infirad, sholat sendiri. Ini kata Wahabi yang ini nggak sah juga katanya yang ini. Nggak begitu. Nah, paham tuh ya? Nah. Ini saya perhatikan kalau sudah selesai sholat berjamaahnya, kemudian si makmum yang ikut imam yang pertama tadi melakukan sholat sunnah, sholat ba'diyah. Kemudian datang dari luar. Dia tidak mengikut imam, ya, nggak mengambil pahala dari belajar. Yang saya perhatikan seperti itu. Itu sebenarnya apa alasan mereka tidak mau mengikut si makmum yang tadi melaksanakan sholat ba'diyah. Oh iya. Terkadang ya. Ini tadi masalah prinsip tadi. Menurut dia mungkin ini bahasanya bukan tak pantas saya ikuti kan gitu ya kan. Nah, kita pun kadang begitu kan. Makanya saya bilang tadi ihtiyat dalam mencari imam. Ketika kita masuk, bisa nggak ya jadi imam? Jangan sembarang-sembarangan jadi imam juga, kan gitu ya. Jangan sembarang-sembarangan kita ngikut orang juga. Tengok dulu. Nah, kalau dia misalnya, kadang ketahuan misalnya kan, ketahuannya begini misalnya pada sholat maghrib misalnya, ya kan, rupanya masbuk ini masih harus menuntaskan rakaat kedua dan ketiga. Masuklah orang lain tadi. Ya. Lalu ketika si yang dijadikan makmum ini yang menyelesaikan rakaat kedua ketiga, kan dia jahar harusnya bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya hancur bacaannya. Nah, ini kan jadi mufaroqah lagi. Nah, makanya dalam hal ini ya, kecuali
sholat yang apa namanya itu ya, sirriyah ya, sholat yang bacaannya pelan seperti sholat zuhur gitu ya. Kalau dilihat kenapa kondisi seperti itu, ya itu apa ya, berbeda orang berbeda penilaiannya atau anggapannya. Nah, ya nggak bisa kita samakan. Apalagi misalnya kayak Ustadz Fadlan misalnya, datang dia kemari. Ya kalau menurut apa misalnya, kalau tak ada Pak Imam misalnya, menurut dia sholat sendirilah. Macam mana itu ya kan? Ya dia boleh berprinsip, bukan sombong. Mungkin tak ada yang betul bacaan Fatihah, udah sholat sendiri aja. Nah, gimana kan gitu deh kan? Makanya tengok orangnya, nggak bisa disamakan, kan gitu. Tidak bisa disamakan. Nah, itu dia ya. Tak bisa kita bilang kenapa nggak ikut sholat berjamaah. Tapi dia bisa mengulang, misalnya ketika dia sudah selesai datang rombongan, misalnya ya kan, oh ada ustadz ini, ustadz mau sholat, ini ustadz mau sholat, iya berjamaah, boleh diikut lagi, itu bakal lebih bagus, diikut lagi. Nah, sholat apa misalnya, ikut lagi laku sholat katanya, bersama ustadz yang belakangan tadi datang bersama rombongan, boleh, bagus. Nah itulah dia i'adah, sunnah hukumnya i'adah itu. Pada saat itu mengulang sholatnya sunnah. Pertama dia sendiri, tengoknya berasa selesai, ada rombongan ustadz tadi, ya berjamaah, rupanya belum sholat ustadz, mau berjamaah, kita ikut. Nah niatnya biasa, misalnya usolli kayak biasa lah ya kan, nah ikut aja. Nah itu yang ada bagus, kan lebih tinggi derajatnya yang kedua tadi kan, kalau dia berjamaah daripada, nah itu ya. Baik, udah paham tuh kan? Jadi iya. Mungkin misalnya nampak dia memang ada kesalahan, kekurangan dalam sholat, dalam orang yang mau diikutinya. Cuman ada mau baik sangka, nggak bisa begitu baik sangka, nggak bisa di semua hal. Kalau sudah jelas al-bayyin al-khata'ul bayyin atau al-bayyinul al-bayyinu khata'uhu, jelas salahnya, tak bisa toleransi namanya itu. Itu namanya prinsip, udah jelas salahnya. Kena puntung rokok celananya berlobang, nampak pahanya, mana bisa lagi toleransi? Nggak bisa lagi baik sangka itu namanya. Itu ya. Justru kita yang nampak ya. Ini dia. Ya. Makanya ada masjid orang Salafi itu di Muslimin, mereka mengambil masjid itu, mengkap masjid itu menjadi masjid Salafi. Jalan Sunyat Sen, masjid Muslimin itu. Disuruh Ustadz, makanya Ustadz sholat di sini Ustadz. Kalau saya sholat sini siapa imamnya? Saya. Udah betul wudhu kau. Saya dengar wudhu kau begini-gini aja, mudah wudhu kau. Nggak bisa, nggak sah saya sholat sama kau. Gitu langsung. Nah, nggak sah saya sholat sama kau. Jangan-jangan kau pun celana kau beres juga. Gitu langsung. Nah, harus tegas ya. Menyadarkan dia. Nah, ya. Baik. Kemudian, jadi itulah bentuk tadi tidak sah seseorang mengikut seseorang. Ya. Tidak sah ini ya, yang kondisinya menjadi makmum pada saat itu. Nah itu udah jelas tadi ya gambarannya ya. Nah, gambaran tadi udah jelas. Ini pertama jadi imam, ini jadi makmum. Memang ini masbuk lah, dia masih ada menyelesaikan 2 rakaat Oke. Pertama tadi yang tidak sah, ini jadi imam, ini jadi makmum. Oke. Ini masih harus menyelesaikan di saat ini sholat kedua ini masuk dari yang lain, dari luar, jadi makmum yang ini pula. Nah ini tidak sah. Tapi kalau ini sudah selesai sholatnya, ini masih menyelesaikan beberapa rakaat lagi, baru masuk yang ini, sah ini. Nah, saya pernah di YouTube itu, tidak sah kita mengikut orang yang habis sholat berjamaah. Nah, jadi dia sudah jadi makmum, ya, dia selesai berjamaah, nggak sah mengikuti, nggak bisa, bukan begitu. Nah, disitulah kita melihat rapuhnya pemahaman Salafi dalam masalah fikih, ya. Kemudian, ya, masih banyak kali centang perenang yang yang masih kucar kacir pemahaman. Baru-baru ini, ya, saya buka-buka, gitu kan. Tentang apa?
air kencing kucing, berak kucing tak najis pula. Kotoran ayam tak najis, kacau lah. Siap-siap lah, tulis aja. Bagi yang berpaham tai ayam, tai kucing, kencing kucing tak najis, jangan sholat sini. Nah, gitu. Nanti mana tahu pijaknya yang menurut aku tak apa. Nah, itu nggak bisa. Ya. Baik. Iya silakan. Waalaikumsalam. Nah. Di sini katanya yang afdol sebelah kanan. Sebelah kanan. Jarak berapa? Jaraknya mundur sedikit, kira-kira mata kaki, ya. Tidak sama mata kaki, ya kan? Mata kaki tak sama, mundur sedikit. Walaupun makmumnya lebih panjang misalnya, makmumnya lebih tinggi, pas sujud panjangan makmum lagi kepalanya daripada itu. Tak masalah, yang penting kakinya itu mata kaki ukurannya. Jadi ukuran tidak boleh mendahului imam tuh, makmum tidak boleh mendahului imam itu tengok konteksnya. Nah itu ya. Jadi mata kaki kalau dia berdiri, kalau semuanya sholat imam dan jamaahnya sholat duduk semua misalnya, sholat duduk semua, orang sakit semua itu, sholatnya duduk. Apa patokannya? Perut patokannya. Saya jadi imam di sini, makanya jadi makmum kemari kursinya. Perutnya jangan sama lambungnya. Nah, walaupun kakinya panjang begini misalnya, nggak apa-apa, tapi ikuti perutnya. Nah, Yang jadi masalah masuk makmum ketiga, makmum kedua. Dan dibuat di mana posisi dia? Apakah dia di sebelah? oh dia bergabung gitu ya, bergabung. Maka di sini yang afdal itu dia berada di sebelah kiri imam. Yang kedua tadi, ya orang yang kedua lah kita bilang, makmum yang kedua. Dia di sebelah kiri imam. Berarti begini nanti kita. Gambarannya kan udah aja. Ini imam. Ini masuk di sebelah kanan. Oke, gini. Arah sana lah ya. Nah, begini deh kan. Ini jadi imam pertama, ini jadi makmum kan gini. Masuk satu lagi. Yuk Pak Imam. Nah. Ini Pak Imam. Ini imam ya. Saya duluan masuk, kan gitu ya? Atau Pak Imam nih. Ini pertama orang di sini. Saya masuk belakang. Saya ngambil yang sebelah sini. Saya ngambil yang sebelah sini. Cuman imam kan, ya, mereka kan pasti lihat ada orang yang mengikut selanjutnya. Maka imamnya maju. Pak Imam maju. Ya. Nah, saya merapat. Nah, ini yang paling awal. Bukan makmum yang mundur. Iya. Itu ada dua pilihan. Kadang imam yang maju, lalu makmum merapatkan. Ya, ini lebih bagus, imam yang lebih bagus maju. Nah, kalau kurang tempat sujudnya terasa makmum lah yang mundur kan gitu kan. Sujud kena kaki imam ya. Kurang imam kan merasa itu? Insting, feeling namanya kan. Nah, maka ini kalau makmumnya misalnya kayak gini misalnya, kurang bagi saya untuk sujud kan gitu ya, jaraknya, space-nya. Saya mundur, maka ini ngikut lah. Nah, gitu ya. Kayak baris berbaris, PBB. Pelajaran baris berbaris. Ya, kalau ibu-ibu lain lagi. Kalau ibu-ibu sholat berjamaah dengan imam yang perempuan, ya, ini kondisinya lain. Kondisinya misalnya imamnya batal, kalau nggak salah. Ibu-ibu nih misalnya sholat berjamaah, ya kan? Imamnya batal, misalnya. Imamnya batal. Lalu majulah yang di belakang imam. Tidak perlu menggeser. Kalau ibu-ibu tak perlu menggeser. Ya kayak itu tadi, itu ya. Kayak dikepit imam tadi kan gitu ya. Cuman imamnya maju sedikit aja. Nah, begitu. Itu kalau perempuan, makanya tak sama tak sama dalam sholat berjamaah ya.
kalau pada perempuan semua yang berjamaah, ya, dengan laki-laki yang berjamaah. Kemudian juga bagi sholat tata cara sholat juga tidak sama tata cara sholat laki-laki dengan perempuan dalam beberapa hal atau beberapa misalnya sujud, ruku, nah itu saja ya. Nah, itu sajalah. Dan 6:30, jadi kita mulai 5:30. Nah, Ibu ada yang bertanya lagi? Ini nanti ke selanjutnya ini masalah ya, tidak sah imam itu ummi. Nah, ummi itu Fatihahnya cacat, itulah ummi. Mudah memahaminya ya. Walaupun dia tak pandai menuliskan Fatihah, ya tak masalah. Yang penting Fatihahnya jangan cacat, itu maksud ummi ya. Nah, itu nanti ada kategorinya dibaca. Ada lagi? Baiklah kalau tidak ada. Iya Bu, kuat Ibu. Ya silakan. Dengar Pak ini. Pak ini mana? Ya. Ntar ya Bu. Ini karena ibu-ibunya tak mau maju. Maju kan ya. Semua nyandar ya. Izin bertanya Ustaz. Terkadang kan Ustaz kalau sholat berjamaah Ustaz, itu kita dengar imamnya bacaannya panjang pendeknya nggak pas. Itu lebih baik kita sebagai perempuan itu sholatnya di masjid atau di rumah aja Ustaz. Dan saya pernah dengar juga ada dia kesalahan tahajud dan sholat Ustaz. Kesalahan apa? Kesalahan apa? Ada? Kesalahan berat sama kesalahan ringan Ustaz. Kesalahan berat dan kesalahan ringan, masalah pribadi gitu. Atau masalah dalam bacaan? Dalam bacaannya Ustaz. Oh. Ada yang bisa ditoleransi atau yang ikutin aja atau. Baik. Kalau gitu kita masuklah ini ya. Sedikit. Tidak boleh dijadikan imam ummi, yaitu orang yang cacat bacaan Fatihahnya dengan sebab bertukar huruf. Nah, bertukar huruf ya. Contoh orang yang membaca istilahnya bisa ulama itu meringkaskannya. Arrottanya apa? Orang yang harusnya menyebut mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kan jelas mustaqim. Oke? Ditukarnya ihdinas siratal muttaqin. Kan tak jelasinnya kan? Dengar. Dan ini pun kadang setiap kuping beda-beda juga. Ini jadi masalahnya. Nah, ya, harusnya dibaca ihdinas siratal mustaqim, dibaca ihdinas siratal muttaqin kan. Itu ya. Termasuk ya, kalau saya pribadi ya. Misalnya ada Syekh dari Yaman misalnya, badai baca ihdinas siratal mustaqim katanya. Kalau saya agak berat ikutnya itu, walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh. Namanya beliau kalau orang yang seperti ini ya, kebawa lahjah. Apa namanya lahjah itu ya? Bahasa apa namanya? Kebiasaan lidah namanya lahjah itu, ya. Sama lahjah itu seperti ini. Kalau Melayu misalnya kan, kalau Melayu Ampang Perak tuh ujungnya apa, ya kan? Kalau Tanjung Balai lagi apo kan, ya kan? Misalnya apa kabar? Kalau Batu Bara apo kobo kan, itu lahjah namanya. Kalau di Ratu apo kabah katanya, nah gitu, itu lahjah namanya. Apa namanya itu? Kebiasaan lidah. Nah, ya. Jadi orang Yaman tuh kebiasaan lidahnya itu kalau qaf agak sulit orang tuh mengeluarkan makhraj huruf qaf itu.
Ya, qaf agak sulit. Makanya dia di antara kaf dan qaf. Jadi G lah jadinya mustaqim kan. Nah, itu kira kumpul misalnya dia. Maka ya kalau dia misalnya berat lidahnya lebih bagus dia nggak usah jadi imam karena menurut jamaah ini bacaan apa. Kemudian itu mustaqim jadi muttaqim, nggak bisa diikut itu. Artinya tidak bisa ditoleran, nggak bisa toleransi. Kalau ibarat kata apa kita bisa baik sangka lagi dah. Nah, tak bisa. Kemudian apa nama di sini? Katanya al-saq ini ya mengganti huruf, ya mengganti satu huruf di tempat huruf yang lain. Itu H kecil H besar. Ini fatal, nggak bisa toleransi. Nah, alhamdulillah baca alhamdulillahatan. Namanya kalau kami istilah kami itu layas saja baca rata gitu. Ada kena huruf-huruf makhraj dasar enggak? Ya. Alhamdulillah jelas. Itu tak bisa kan. Alhamdulillah. Ada juga saking hanya itu kayak mirip kholnya ini. Alhamdulillah. Gimana tuh Mas? Alhamdulillah. Ya kan? Kalau Pak Imam tak bisa ikut tuh. Nah, artinya dia tak bisa ngikut orang seperti itu. Ya, kemudian ada namanya at-tamtam. At-tamtam. Ya. Ini macam mana? Pada kalimat an'amta. Nah, pada kalimat an'amta dibacanya apa di sini ya? Kalau di sini kayak apa namanya? Termasuk ditukarnya hurufnya. Anta itu satu. Atau amta. Nah, itu enggak bisa tuh amta. Ya kan? Harusnya amta, ingat tuh ya. Harusnya dasarnya amta dibaca. Siratal ladzina amta alaihim. Nah, enggak bisa itu. Enggak bisa toleransi. Kalau di sini amtata katanya. Itu udah bertambah hurufnya namanya. Ya kan? Baik kan bukan bertukar ditambah. Nah, tidak. Jadi yang begini-gini disebut dengan ummi. Artinya rusak, cacat Fatihah. Nah, ya. Makanya ada kadang ini kan masalah apa ya? Masalah ego. Kadang kan di kampung-kampung sana bukan di sini. Di kampung-kampung sana kadang atu-atu wak lebay itu jadi imam ompong pula dia kan. Habis giginya dipaksanya jadi imam. Metik lah jadinya utara giginya lah. Nah, bersalahlah keluar hurufnya. Disuruh mau diganti nanti sakit hati ya ini jadi masalah kan. Nah, maksudnya ada sadar tensiun buat lebay kan gitu ya. Masuklah yang ini, ya. Karena nggak mau ikut, bisa jadi berantem nanti tuh. Ini kan, keluarlah ucapan yang begini misalnya. Bertahun-tahun aku jadi imam di sini, tak ada yang membantah. Cuma membantah marah aja dia. Itu pernah terjadi itu di masjid sana tuh, di Pancing ya, saya sebut ya. Di Pancing sana. Ya, kalau jalannya boleh lah ya, jalan apa lupa saya jalan Durung, ya. Masjid di situ, yang ngajar mau tahu masuk program beli ngajar. Nah, bukan orang sembarangan kan, program beli. Program beli ini menteliti sampai ke Filipina tuh payah katanya, sampai Filipina Vietnam payah mencari imam yang pasti baca. Tapi begitu dia bilang. Ya, saya pernah ke Filipina berimam, ya kan. Aduh, susah. Ya. Jadi pernah saya sholat dan sekaligus saya ngajar menggantikan Dr. Lahmudin waktu itu. Ya, Dr. Lahmudin meninggal, beliau masuk ngajar. Imamnya hancur bacaan. Di saat saya ngajar saya bilang, Bapak tak bisa jadi imam, bacaan Bapak rusak. Apa jawabnya Imam tadi? Gitu jawabannya. Bertahun-tahun saya imam sini tak ada yang berani bantah. Udahlah. Itu kalimat penutup namanya itu. Ego namanya. Tak mikirin sholat orang. Ya, nah, jadi ada beberapa hal yang tak bisa toleransi tadi ya. Harusnya H pedas ditukar H besar. Alham ditukar alham. Bisa. Ya kan? Kemudian termasuk juga iyyaka harusnya panjang dijaga tasdidnya, makanya Fatihah itu rukun.
Ya, tapi ada rukun, ada wajib di dalam wajib. Rukun itu kan wajib artinya. Menjaga makhraj huruf, menjaga huruf tasdid dan panjang-panjangnya itu juga wajib hukumnya. Nah, begitu dia. Qaidahnya malayatimul wajib illa bih, bahwa wajib. Nah, ya. Iyyaka dibacanya layas saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Layas namanya itu kan. Enggak bisa ya. Ya, jadi itulah yang poin keempat, tidak bisa orang yang ummi cacat Fatihahnya menjadi imam atau tak sah diikuti orang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana والدنيا والآخرة اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك وعافيتك وسترك علينا في الدنيا والآخرة واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu, para kami sebelum dari yang kita mulai dengan basmalah, kini kita sudah dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.